Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai simulasi dari tugas review paper minggu lalu. Jadi di sini saya akan flashback kembali mengenai pekerjaan yang saya kerjakan untuk tugas review paper, di mana pada review paper tersebut merancang sebuah sistem untuk mengendalikan laju aliran atau flow rate sebuah cairan dengan menggunakan logika fuzzy. Jadi di sini logika fuzzy menerima dua input yaitu error dan delta error. Dan output dari fuzzy ini sendiri adalah berada di dalam rentang negatif 1 sampai positif 1, yang mana itu merupakan penambahan atau pengurangan sudut dari valve. Nah, kemudian sudut dari valve tersebut akan mempengaruhi besarnya laju aliran suatu cairan. Jadi di sini inputnya adalah flow rate yang diinginkan, kemudian outputnya adalah flow rate yang terukur oleh sistem. Baik, cukup itu dari flashback dari saya, dan kemudian langsung menuju ke simulasi di Simulink-nya. Kemarin karena request dari Pak Aris bahwa membuat ulang simulasi menggunakan Simulink dari paper, baik itu yang fuzzy logic sama yang PID, kemudian juga ada dibandingkan dengan perbaikannya, karena di dalam fuzzy desain fuzzy-nya yang dari paper tersebut itu yang ada membership function output ada yang sedikit janggal karena tidak saling berpotongan untuk membership function-nya. Jadi mungkin saya perlihatkan terlebih dahulu desain dari fuzzy logic controller yang punyanya paper. Nah, seperti ini. Untuk inputnya mempunyai membership function yang dibagi menjadi 3 membership function menggunakan sigmoid dengan rentang min 1 sampai positif 1. Kemudian yang negatif juga menggunakan 3 membership function juga sama, namun rentangnya berbeda antara negatif 1 hingga antara negatif 0,1 hingga positif 0,1. Kemudian outputnya menggunakan 5 buah segitiga yang tidak saling berpotongan dengan rentang negatif 1 hingga positif 1. Ini adalah desain dari yang dirancang oleh penulis paper. Rule-nya mana rule-nya? Ditunjukkan tuh ya. Rule sama surface-nya. Ya, untuk rule-nya. Bentar, Pak. Ini kamu buat ulang ya rule-nya? Iya, Pak, tapi sama persis. Cuma 5 itu ya? 6, Pak, ada 6. 6. Ada 6 rule. Surface-nya seperti apa? Surface-nya bentar, Pak. Tunggu. Loading, Pak. RAM-nya berapa? Komputernya? Kurang tahu ini, Pak. Kayaknya kecil, Pak. Kalau masih 4 itu memang agak berat ya pakai MATLAB. Minimal harus 8. Nah, seperti ini ya, Pak. surface-nya ya. Ya. Oke, dicoba ya di run. Atau ditunjukkan dulu yang ini, yang improve-nya seperti apa? Oh, ya. Bentar, Pak. Yang improve-nya ini. Jadi tetap sama kalau untuk yang inputnya, membership function-nya bentuknya sama, ring-nya juga sama. Cuman yang membedakan adalah di output-nya. Ini saya buat dengan 5 segitiga namun saling berpotongan. Ring-nya juga sama rentangnya. Untuk rule-nya menjadi 9. Saya buat menjadi 9. 9 rule. Seperti ini, dan surface-nya seperti ini, Pak. Oke, ini beda lumayan jauh nih. Beda. Kita lihat aja seperti apa outputnya ya. Langsung disimulasikan ya, Pak? Ya, coba disimulasikan. Jadi ini saya jadikan
jadi satu dengan Inputnya set point sama ya. inputnya sama. Nah, tampilkan dalam satu scope, Pak. Ini saya run dulu aja. Ya. Apakah sudah tertampil, Pak, untuk scope-nya, Pak? Ya. Nah, ini Bagus untuk yang biru ini Pak, yang dari paper, Pak, FLC dari paper. Jadi kan? ini error steady set-nya tinggi. Iya, betul. Makanya akhirnya kan gitu toh. Nah, Ya. Anda lihat di situ kan improve-nya bagus kan? Iya, ini menuju set point-nya. Oke, nah ini gampangin kan akhirnya bikin tesis kan gampang toh sebenarnya. Disimulasikan semalam selesai kan. tinggal nyusun buku tesisnya, analisisnya aja nanti yang agak berat. Tapi kan disimulasinya gampang ya. Jadi nggak ada alasan untuk menunda-nunda tesis itu. Simulasi kan bisa tesis itu. Ya. Oke ya, bagus, ini sudah kelihatan. Oke. Nah, Mbak Rizky sama Mbak Togi mungkin ada pertanyaan. Ini bagus, sudah disimulasikan sama Mas Kurniawan sesuai dengan ekspektasi saya. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Ya, Mbak Togi. Mas, yang gainnya itu tuh 0,5 tuh dari mananya ya, Mas? Ini dari paper sih. Sebenarnya 0,5 ini dari paper. Kalau saya pelajari itu kayaknya agar si error ini yang masuk ke sebelum masuk ke fuzzy ini nanti masuk ke dalam rentang ini input membership-nya, membership inputnya. Jadi kan tadi kan nilainya ini yang 0,5 itu diketahuinya dari paper gitu ya? Iya, dari paper. Tapi saya tahu maksudnya seperti apa. Mungkin biar masuk ke dalam rentang membership function-nya. Bagaimana Pak Aris? Ataukah ada koreksi? Enggak, sebenarnya itu sebenarnya seperti gain proporsional. Jadi sebenarnya ini masuknya sudah gabungan antara gain proporsional dengan fuzzy ya. Jadi kan ada gain KP di situ toh. Itu sebenarnya kan gain KP itu, gain proporsional. Ya enggak apa-apa, enggak masalah gitu ya. Karena semuanya diberikan yang sama, jadi ya cuma ada sedikit perbedaan sepertinya yang di bawah ya. Improve-nya itu 0,05 kamu kasih di bawah ya. Nah, sebenarnya tidak harus ke situ. Tidak harus di situ, tetapi delta errornya, ring-nya yang kamu kecilkan. Ya. Itu kalau kamu kasih 0,05 kan artinya nilai delta errornya kan jadi lebih kecil kan, maksudnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa ring dari delta errornya yang kamu kecilkan, ya. Ya sebenarnya sama saja, ya. Kalau kamu membesarkan ring dari error di dalam fuzzy itu sama saja memberikan gain KP di luar. Ya, jadi kalau kamu pakai misalkan kamu pakai skala 1-1 ya, oke, kamu supaya gampang ya, kamu kasih gain aja di luar, itu sudah sama saja itu ya. Dikebalikan mungkin ya. Jadi harus dibalik ya, karena kan supaya ringnya masuk ke situ gitu. Jadi kalau misalkan kamu ingin ringnya diperluas ya, berarti kamu kasih gain yang seper dari ring itu gitu ya. Diperkecil ya supaya bisa masuk ke lebih dalam, ke dalam membership function-nya ya, ke central membership function-nya. Iya, Pak. Oke, kalau delta error berarti nanti kan itu kan dikalikan 0,05 berarti kan semakin kecil ya delta errornya. Nah, tujuannya supaya delta error itu masuk ke dalam ring yang memang ring delta errornya gitu. Nah, sebenarnya bisa diatur tidak harus dari gain di luar, tapi bisa dengan cara mengatur ring di membership function. Coba nanti kamu ya, coba ya Mas Kurniawan ya. Gain 0,5 sama gain 0,05 ini kamu hapus, kamu atur ring dari membership function-nya. Nanti kan impact-nya kan hampir sama. Ya cuma kamu harus ngatur ring-nya kira-kira berapa gitu ya. Ring dari error maupun dari delta errornya berarti kan disesuaikan dengan penambahan gain itu. Ya kira-kira seperti itu. Iya Pak. Ya. Itu ya Mbak Togi, mungkin ada lagi pertanyaan Mbak Togi, silakan. Nah yang gain di belakang itu 0,1 itu memang sudah ada di apa namanya? Papernya Pak. Di papernya ya. Papernya udah ada ya Mas.
Ada dari paper memang seperti ini, aslinya seperti ini. Itu dianggap masuk persamaan plan ya? Atau karena dia outputnya, ring outputnya berapa sih? Ring outputnya -1 sampai +1 Pak. Oh ya mungkin dia karena dia kalau dikalikan 0,1 kan jadinya dia ringnya jadi ya sama itu ya, kasusnya sama dengan input tadi ya. Kalau input dikasih gain ya itu dan output dikasih gain itu tujuannya supaya ada rentang ya, ada rentang, mengubah rentang. Nah kalau ini dikasih 0,1, rentang dari outputnya itu berubah dari 0,1 sampai -0,1. Ya sebenarnya kan sama saja itu ya. Ya. Oke. Tapi kalau Nah itu misalkan, coba. tapi kalau misalkan gainnya nggak ada gitu Pak, Hmm. berubah apa sih hasilnya itu juga pasti beda lagi gitu ya Pak? Dicoba aja ya. Valve-nya itu ada persamaannya nggak? Valve-nya apa itu? Ini subsistem Pak. Ini seperti ini dapat dari saya juga cari di MATLAB itu nggak ada Pak. Kebetulan nggak ketemu di library-nya. Cuman saya itu dapat dari internet, saya download, ketemu ini, saya copy paste gitu. Kayaknya ini positioning valve Pak. Jadi sudutnya itu ditambah sama outputnya fuzzy gitu. Ditambah, atau dikurangi. Jadi ngatur sudut positioning valve-nya aja. Oke. Ya pasti berbeda ya kalau 0,1-nya dihilangkan. Iya, Ya, berbeda. karena itu berpengaruh di ring dari output fuzzy sebenarnya. Kalau misalnya gainnya yang ini saya ganti 1, berarti ring dari outputnya saya perkecil lagi Pak. Kemarin tuh bisa sama hasilnya. Iya, ya, karena memang efeknya di situ. Jadi gain sebelum error itu memang berpengaruh terhadap error dan delta error ya. Nah, gain setelah output dari controller ya itu berpengaruh terhadap ring dari outputnya ya, outputnya. Coba diperlihatkan tadi yang membership function dari yang improved aja, yang improve. Yang improve membership function. Tadi ya. Bukan ini. Nah, yang ini. Nah, ini kan 1 sampai -1 ya outputnya ya. Iya. Nah, itu kalau dikalikan 0,1 di luar, ya itu sama saja kalau ringnya dianggap sebagai 0,1 sampai -0,1. Ya kan, karena kan outputnya nanti dikalikan 0,1. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya memang lebih mudah ya gimana ya? Ya tergantung kebiasaan kita ya. Ini orangnya kelihatannya. Coba lihat delta errornya berapa? Delta error. Nah ini kalau mau orang lebih mudah lagi, ini kasih aja 1 dan -1. Tapi dikasih gain sebelum delta error 0, berapa ya? Dikasih gain berapa ya? 0,1 ya. Ya. Iya Pak, 0,1. Kasih gain 0,1. Nanti jatuhnya sama 0,1 dan -0,1 ringnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Mbak Rizky mungkin ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, bisa ya membuat fuzzy menggunakan toolbox ini? Mbak Togi sama Mbak Rizky bisa nggak? Punya saya masih Saya error masih Pak. belajar juga sih Pak, terus masih banyak error juga. Masih buka-buka Sekarang YouTube begini, Mas Kurniawan, silakan nanti setelah ini ya, tetap ini nanti dilanjutkan ya. Kalau sudah selesaikan perkuliahan, nanti boleh gunakan ruang ini untuk memberikan semacam tutorial gitu ya, bagaimana cara membuat dari awal untuk fuzzy ini. Bisa ya Mas Kurniawan ya? Iya Pak, baik Pak, bisa Pak. Ya mungkin 30 menit lah bisa selesai ya. Oke, nanti dari mulai membuat disimulingnya, kemudian coba diklik di fuzzy-nya disimuling. Fuzzy-nya disimuling. Ya. Nah, bagaimana mengkoneksikan antara fuzzy ya menggunakan disfuzzy itu ya, menggunakan filenya fuzzy ya dengan simuling ya. Bagaimana cara mengoneksikan ya. Kemudian bagaimana memulai awal membuat fuzzy ya dari toolbox-nya fuzzy ya. Mau pakai Mamdani bisa, mau pakai Sugeno bisa ya. Bagaimana membuat membership function-nya, menambahkan
inputnya, menambahkan outputnya. Dalam input itu membuat membership function, ring-nya, membuat rule base-nya, ya. Kemudian melihat surface-nya dan juga bisa melihat hasilnya ya. Coba dilihat di fasinya tadi, Mas. Yang scoop-nya, Pak. Bukan. Fasinya di fasi. Ya. Oke, itu kemudian view atas, view rules-nya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat. Nah, kalau inputnya berapa, outputnya berapa. Ya, inputnya misalkan isi aja digeser bisa 0,2 atau 0,4, delta errornya berapa ya. Oke, nanti valve-nya itu sudah terlihat itu outputnya berapa ya. Rule yang terlibat berapa, kemudian ini menggunakan apa sehingga akhirnya outputnya itu adalah berapa, 0,343 misalkan. Nah, ini untuk menguji performa dari controller kita ya. Kita bisa menguji dengan cara seperti ini. Jadi geser-geser errornya, delta errornya berapa. Jadi kita punya prediksi kira-kira ini rule base-nya sudah cocok apa belum gitu ya. Kemudian kita juga punya prediksi kira-kira rank dari membership function-nya sudah baik apa belum. Itu bisa dengan cara menggeser-geser ini. Ya. Baik, mungkin kira-kira seperti itu. Mas Kurniawan, habis ini tolong teman-temannya diajarin ya caranya membuatnya. Ya, didiskusikan supaya nanti bisa sama-sama tahu ya. Begitu ya. Ya, Pak. Baik, silakan dilanjut kembali diskusinya, tetap di ruang virtual ini saja ya. Nanti Mas Kurniawan silakan untuk bisa teman-temannya dibagi cara tutorial menggunakan Fasi Toolbox ini. Ya. Pak Aris cukup sekian dulu ya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas, ayo ajarin. Gimana ngajarinya? Mas, aku tuh udah buat lagi. Jadi, kok gue kepikirannya nih, bentar ya, gue nge-share screen ya. Ya, share screen aja. Bentar, mana ya? Kalau kita bicaranya tentang fasinya itu inputnya error sama delta error itu kemungkinan sama sih. Mau jenis plan-nya apapun sama konsepnya. Mas ini udah kelihatan belum? Belum.